Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bertemu kembali di channel kita, ISB Law Center. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah seorang notaris di Tasikmalaya. Ya, beliau adalah Ibu Hajah Herianti, Yanti Haryanti, MKM. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah datang ke sini ke kantor kami SB Law Center. Sekarang kita akan mencoba berbincang terkait dengan pertanahan ya Bu ya. Ya, boleh. Pertanahan ya. Beliau adalah notaris di Tasikmalaya. Nah, ya. Nah, akhir-akhir ini kita ya masyarakat tentu sangat membutuhkan informasi terkait dengan terutama aspek legalitas terkait dengan pertanahan, karena tidak jarang ternyata soal tanah ini selalu memunculkan persoalan-persoalan di masyarakat, ada konflik atau sengketa tanah yang berujung pada gugatan di pengadilan dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Nah, tapi sebelumnya Ibu bisa menyampaikan terlebih dahulu mungkin profil Ibu, termasuk juga jabatan Ibu sekarang sebagai notaris itu apa sih sebetulnya fungsinya, apa peran pentingnya berdasarkan profesi Ibu? Terima kasih. Nama saya Ibu Yanti Haryanti, sarjana hukum MH. Jabatan saya sebagai seorang notaris PPAT, pejabat umum notaris PPAT di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu saya juga ngajar di salah satu institut ya di Kota Tasikmalaya, itu INU Tasikmalaya. Nah, mengenai cukup biodatas ya cukup lah. Ya, mengenai masalah pertanahan. Nggak, notaris dulu Bu ini. Boleh notaris. Fungsi notaris apa sih? Notaris. Notaris itu pejabat umum. Tahu nggak masyarakat? Notaris itu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya. Khusus untuk pejabat membuat akta tanah ya, itu mengenai masalah pertanahan. Nah, setelah khusus untuk notaris selain itu mengesahkan semua misalkan dalam membuat perjanjian, membuat perikatan dengan bank, membuat misalkan di luar pertanahan kalau untuk notaris ya, jadi umum itu cakupannya umum. Kalau khusus untuk pejabat membuat akte tanah khusus objeknya hanya pertanahan aja. Nah, itu yang membedakan. Khusus untuk membuat badan hukum, badan usaha, nah itu notaris itu bagiannya. Terus jadi ada notaris, ada PPAT. Iya, itu dua jabatan yang berbeda. Dua jabatan yang berbeda. Maksud aku seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali ya, ini apa namanya objek kerjaan daripada PPAT dan notaris. Itu baru tahu, mungkin ada beberapa masyarakat yang tahu ya. Kadang-kadang kan di kantor-kantor notaris PPAT itu selalu disebutkan dua jabatan itu ya, notaris PPAT. Orang mungkin nggak tahu apa yang menjadi domain daripada pekerjaan jabatan tersebut. Nah, Bu, kita kan bangsa Indonesia itu dikenal dengan negara yang besar, negara yang besar dengan luas teritorial wilayahnya yang sangat luas gitu ya. Nah, tentunya ini harus betul-betul dirawat dan dijaga gitu. Tanah yang begitu luas. Nah, untuk memastikan agar tanah tersebut betul-betul terjaga gitu, mempunyai kepastian hukum dan lain-lain gitu ya, itu harus ada legalisasi. Nah, Ibu bisa sebutkan nggak apa namanya bentuk legalisasi atas tanah gitu ya, di khususnya di Indonesia ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk pertanahan, khusus untuk pengakuan hak. Kalau khusus untuk pengakuan hak itu berupa sertifikat. Itu dasarnya berarti dari SPPT. Nah, itu pembuatannya bisa dilakukan di PPAT. Ya kan, salah satunya. Tapi sebelumnya
untuk pembuatan aktanya bisa nanti di PPAT dibantu. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Kalau wilayah Tasik ya. untuk wilayah Kota Tasikmalaya, kalau untuk kabupaten beda lagi kan untuk PPAT itu per wilayahnya. Untuk PPAT hanya kabupaten, kota, hanya satu wilayah itu, kecuali notaris luas provinsi. Nah, itu yang satu provinsi wilayah kerjanya. Kalau PPAT per kabupaten, Kabupaten, iya, kota. iya, kabupaten atau kota seperti itu. Nah, untuk pengakuan hak biasanya itu dasarnya kan dari SPPT. Nah, sebelum supaya kita mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan, nah salah satunya kan khusus untuk tanah mentah nih, prosesnya cukup lama. Pertama Tanah mentah itu yang apa? Tanah mentah itu belum punya sertifikat. Belum punya sertifikat. Kalau misalkan belum dasar hukumnya biasanya dari SPPT itu tanah mentah. Jadi itu prosesnya pengakuan hak, ada pengakuan hak itu namanya. Nah, untuk pengakuan hak biasanya harus ada proses pengukuran dulu. Setelah proses pengukuran ada nanti warkas, itu bikin akta jual beli, bentuknya apa, objeknya itu misalkan peralihannya dalam bentuk akte jual beli, dalam bentuk akte hibah atau APHB, akte pembagian hak bersama. Bentuknya macam-macam peralihannya mau seperti gimana. Nah, setelah itu baru dibuat aktanya. Setelah beres segala macam persyaratan dilengkapi semua, baru nanti didaftarkan ke Kementerian ke kantor pertanahan kabupaten atau kota supaya nanti disertifikatkan. Salah satunya itu untuk mempunyai kekuatan hukum ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan gini ya, banyak tanah yang belum disertifikatkan. Lalu arti penting pensertifikatan tanah itu untuk masyarakat itu apa sebenarnya? Bukti kepemilikan. Sebagai bukti kepemilikan yang sah. Itu salah satunya. Nah, kalau misalkan itu untuk pengakuan hak, ya kan masih tanah adat. Kalau misalkan udah bersertifikat, mungkin ada jual beli, ada proses hibah, APHB segala yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu yang bersertifikat bisa namanya nanti proses balik nama. Peralihan nama dalam bentuk balik bukan. Jadi bentuknya peralihan. Kalau yang masih tanah adat itu pengakuan hak. Ya, bedanya itu. Tapi peralihannya bisa boleh dengan jual beli sesuai dengan peristiwa hukumnya. Boleh dengan jual beli, boleh dengan hibah, boleh dengan APHB, ya boleh dengan warisan misalkan, ya kan, warisan dari orang tua sudah meninggal ke anak, dibalik nama ke atas anak bisa. Itu prosesnya salah satunya. Iya, betul. Kadang-kadang di daerah, kalau daerah perkotaan mungkin sudah cukup banyak yang punya sertifikat ya. Kadang-kadang tingkat daerah atau tingkat pelosok kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan ini sangat lemah gitu ya. Padahal tadi itu penting ya untuk dikembalikan. Nah, selain itu juga tantangan masyarakat kadang-kadang ditanya, termasuk juga ke kantor kami ya, ketika ingin mensertifikatkan tanah. Pertama, mereka belum ada kesadaran. Kedua, asumsi katanya biayanya. Emang biaya pengurusan sertifikat itu mahal atau gimana? Enggak, itu mah tergantung. Tergantung lokasi. Kalau misalkan lokasinya di pinggir jalan, misalkan jalannya jalan nasional ya pasti mahal, kan ada pajak, harus pajak ke negara ada. Kalau jual beli itu ada pajak penjual, ada pajak pembeli, kan ada pajak untuk ke negara, kan itu kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi untuk honor notarisnya nanti bisa negosiasi ya, negosiasi kalau itu. Kalau untuk pajak kan ngabis itu ke negara bisa. Jadi ada beberapa itemnya ya. Iya. Jadi yang menentukan tinggi atau rendahnya biayanya itu tergantung pajak tadi ya, yang paling berpengaruh ya. Harga jual. Harga jualnya, waktu jual beli harga jualnya berapa, misalkan, terus nilai pasar tanah lokasi itu di mana mempengaruhi itu. Oh, itu mempengaruhi misalkan khusus nanti kan sebelum kita bikin akte jual beli itu kan ada proses untuk membayar pajak untuk penjual dan pembeli. Nah, biasanya kita kan sebagai notaris konsultasikan dulu tuh
Kalau di kota tuh ke Bapeda ya kan, kalau di kabupaten BPKPD namanya itu. Nah beda kan, nanti sama dengan Bapeda pendapatan daerah. Nah nanti dikonsultasikan. Ini untuk lokasi ini tanah ini pasarannya berapa. Nah setelah itu kan kita ajukan dulu jual beli sekian-sekian, tapi kan dia udah punya patokan. Nah, untuk objek tanah yang lokasinya adalah nilai pasarnya sekian. Kita harus mengikuti. Tidak boleh di bawah. Nggak boleh, harus diikuti aturan, kan dia juga kewenangannya gitu, kewenangan dari dinas kan gitu kan, dia sebagai pendapatan daerah. Nah, salah satunya untuk pembayaran pajak kan ke Bapeda, khusus untuk pendapatan daerah. Jadi kita notaris selalu konsultasi dengan Bapeda salah satunya untuk proses nilai tanah tersebut, pasarannya berapa, dia udah tahu. Udah tahu ya. Jadi nanti disesuaikan. Tapi pengecualian kalau misalkan pemohonnya itu misalkan maaf ya ekonominya misalkan menengah ke bawah misalkan ya, nah bisa mengajukan pernyataan kekurangan pajak. Berapa persen Bu itu Bu biasanya? Itu yang menentukan nanti Bapeda. Bapeda yang menentukan. Bapeda yang menentukan. Nanti ada kebijakan itu pengecualian. Ada kebijakan. Ya. Yang penting ada syarat itu. Iya ada satu salah satunya. Bikin aja permohonan surat pernyataan mengenai segala macam. Nanti gampang nanti dibantu. Di kebijakannya ya, ada yang berpihak terhadap miskin. Iya salah satunya. Ya. Sebenarnya kita juga mendengarkan banyak program dari pemerintah ya, termasuk juga program pensertifikatan yang gratis. Oh iya, namanya PTSL ya. PTSL. Tetapi tetap partisipasi masyarakat rendah ya. Untuk PTSL ini kadang-kadangnya itu apa sebenarnya faktor utamanya? Biaya lebih bantu pemerintah tidak dipungut biaya, masih ada yang tidak mau gitu ya untuk mendapatkannya. Faktor biaya kadang-kadang bukan jadi kendala juga. Yang ada biaya pemerintah itu ya, itu 100%. Cuma mungkin itu tidak selamanya ya program itu kadang-kadang. Iya, jadi itu PTSL itu programnya tiap tahun ada, tapi di wilayah yang beda-beda. Misalkan khusus daerah ini, ya desa ini, kecamatan ini dilokasikan. Nanti ditentukan sama nanti koordinasi antara desa dengan atau kelurahan dengan kantor pertanahan. Nanti ada kan program tersebut diatur, tapi tiap tahun pasti selalu ada program PTSL itu. Iya. Untuk masyarakat. Iya. Kadang ada yang fakta yang menarik begini. Ada beberapa contoh kasus lah, kalian datang ke kita. Nah, dia mau ngurus sertifikat tanah. Cuma sayangnya pada akhirnya, gitu ya, sertifikatnya nggak ada, uangnya udah keluar. Nah, ini kan perlu ada edukasi nih Bu ke masyarakat, gimana tips cara kita mau mengurus sertifikat tetapi aman gitu Bu. Kita harus ke notaris maksudnya prosesnya. Memang masyarakat nggak tahu ada orang yang nawarin jasa misalnya, gitu ya, bukan notaris dong tentunya, bukan orang lain gitu ya. Sebut saja misalkan ada semacam bukan apa ya, fasilitator yang gitu ya, mediator gitu ya. Nah, ini idealnya gimana Bu? Apakah kita harus melalui instansi setempat gitu ya, atau harus langsung ke notaris bagusnya? Ya kalau lebih bagus sih harus ke notaris langsung kalau menurut saya. Jadi kan langsung notaris nanti mengetahui kronologis tanah tersebut kan. Nah seperti gimana nih, misalkan ini tanah ini apakah tanah ini dari waris, dari atau prosesnya peristiwa hukumnya dari hibah, dari apa kan dari ketahuan. Jadi solusinya harus begini kan, memberikan solusi kan, apa persyaratannya yang kurang ya kan, itu biaya juga mungkin nanti bisa dipertimbangkan kalau ke notaris langsung. Kalau misalkan lewat perantara kayak gitu berarti ya nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau misalkan ada masalah nanti kemudian hari itu. Kalau kantor notaris langsung kita bisa dapat tanda terima. Ya ada. Biasanya kalau ini ada tanda terima untuk berkas ya, berkas misalkan sertifikat
sertifikat dimasukkan ini segala macam ada tanda terimanya semua sudah jelas. Nanti kalau udah beres ada juga pengambilan berkas sudah selesai atau sertifikat yang udah selesai ada nanti laporannya semua. Oke. Data-datanya lengkap. Nah Bu, tadi Ibu kan bilang bahwa pengurusan sertifikat tanah itu bisa jadi dari pengakuan tanah adat ya, dan dari peralihan pengakuan hak sama dari peralihan ya, sama peralihan. Nah untuk pengakuan hak ini apa syaratnya Bu? Untuk Antara lain pengakuan, ya. berarti tanah mentah ya pengakuan. Kalau pengakuan salah satunya, kalau misalnya tergantung ininya objek tanahnya, itu objek tanahnya dari peristiwa hukumnya dari mana? Apakah dari tanah waris? Misalnya waris Bu, misalnya. Kan? Kalau misalkan banyak ini, kalau khusus untuk tanah waris, salah satunya ya harus melampirkan KTP para ahli waris. Oh iya. KTP para ahli waris salah satunya, terus KK, terus ini SPPT, PBB salah satunya itu, terus nanti ada proses pengukuran ya KK, ada KK ya. Ada pernyataan ahli waris nggak Bu semua? Oh, ada surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris khusus untuk peduli ya, untuk kita ke desa udah cukup ke kelurahan kita surat pernyataan ahli waris dan saksi waris bisa. Tapi untuk yang tunduk pada KUH Perdata, contohnya Tionghoa itu ya salah satunya harus ke notaris bikin surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris. Tapi untuk uang kita itu cukup kewenangan juga bisa diketahui oleh desa, oleh camat. Contoh itu salah satunya untuk tanah waris. Kalau misalkan ada salah satu ahli waris yang meninggal, nah dilampirkan surat kematiannya, terus anak-anaknya juga harus menandatangani. Misalkan yang meninggal itu diminta surat, salah satu misalkan 4 orang, ada yang satu yang meninggal, bisa minta surat kematian tuh ahli warisnya, kan digantikan oleh ahli waris penggantinya. Nah yang ahli waris pengganti itu ngasih KTP, terus akte kelahiran, biasanya kakak, jadi kelihatan kan dia bahwa dia itu ada dari akte kelahiran, jadi ketahuan kan ahli waris pengganti itu bahwa warisnya udah meninggal, bahwa anaknya si ahli waris tersebut. Nah, salah satunya itu. Jadi harus terperinci. Kalau misalkan nggak masuk sedikit kan itu banyak masalah permasalahan mengenai waris itu biasanya dia cuma ada ahli waris karena alasannya tidak masuk dalam surat pernyataan tersebut. Untuk proses biasanya kalau dari tanah mentah biasanya ya, kalau tanah adat seperti itu langsung aja diproses, langsung penyertifikatkan yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk yang sudah kasusnya yang sudah itu kan pengakuan. Kalau peralihan hak berarti udah berbentuk sertifikat ya kan. Nah untuk tanah waris itu ada 2 kali proses, berarti peralihanannya balik nama waris pertama, yang kedua balik nama murni ke pembeli atau ke pihak yang pemohon yang kedua itu. Jadi 2 kali proses. 2 kali proses ya. Pertama BN waris dulu, kalau udah ada bersertifikat nanti tercantum namanya di sana. Yang kedua baru BN murni. Kalau misalkan pengusul saya kalau misalkan jual belinya itu tanah waris. Nah, kalau misalkan jual beli tanah waris, otomatis prosesnya 2 kali. Pertama balik nama waris, kedua balik nama ke pemohon yang jual beli itu pembelinya. Kalau misalkan prosesnya itu jual belinya tanah waris. Tanah waris. Banyak kan kasus-kasus, jadi tiap beda-beda objeknya beda-beda ya. Latar belakang pemilikannya dari mana? Nah itu makanya nanti ditanya itu, kalau yang tidak mengerti kan persyaratan ini nggak seperti itu. Gimana kronologis tanahnya seperti gimana? Nah jadi ya. Dan mungkin biayanya jadi double juga. Iya, double. Kalau untuk jual beli itu yang saya sampaikan barusan, jual beli dari tanah waris. Kalau yang pertama itu tanah waris ya kan sertifikatkan. Nah itu beda. Langkah-langkahnya beda lagi. Harus paham. Ya, nah itu memang agak
nggak sulit juga sih sebenarnya ya. Memang ada teknik banyak administrasi, tapi itu harus hal yang harus kita lalui karena untuk kepastian tadi ya, keamanan. Ya untuk memperoleh pastian, salah satunya sertifikat juga untuk memperoleh kepastian. Kadang-kadang masyarakat gini, cukup aja SPP itu nama saya. SPPT, PBB itu bukan bukti kepemilikan. Ya. Bukan. Kalau sertifikat itu bukti hak milik kita memiliki tanah tersebut kan, pembuktian. Ya, jadi SPPT itu bukan bukti kepemilikan hak tanah ya Bu ya. Ini yang perlu diketahui sama masyarakat. Jadi jangan merasa aman gitu ya dan cukup hanya dengan modal SPPT PBB gitu. Itu mah itu bukti untuk pembayaran pajak kan itu. Ya, pembayaran pajak. Bisa jadi antara atas nama sertifikat dengan SPPT PBB beda. Ada. Cuma kalau banyak yang kayak gitu ya, orang awam misalkan sertifikat atas nama Pak Edi, tapi SPPT misalkan atas nama orang lain, misalkan atas nama Pak Habibie. Nah itu kalau misalkan proses balik nama itu agak sulit, nah makanya harus bikin surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya pemiliknya dan belum dibalik nama dalam sertifikat itu. Tapi nggak benar yang sertifikat itu kan itu pemilikan sertifikat. Makanya kalau misalnya udah beres penyertifikat kan langsung itu SPP itu dibalik nama. Dasarnya dari sertifikat itu langsung bisa dibalik nama. Dasarnya itu dimutasi namanya, bukan balik nama, mutasi ke pemilik yang sekarang. Iya. Nah kadang-kadang sulit gini Bu, orang misalnya yang udah sertifikat nih atas nama si A gitu, padahal si A itu udah dijual ke si B, karena si B nggak ada waktu gitu ya, mungkin nggak ada biaya untuk sertifikat, kan udah dijual lagi, tapi sertifikat masih atas nama si A Bu, ke si C, itu gimana Bu? Ya kalau misalnya kasus kayak gitu, semua pihak harus menandatangani dalam akta jual beli tersebut salah satunya. Si A, si B, si C semua. Atau bisa nggak si A lompat ke si C? Bisa. Dari A ke C bisa. Itu kan sertifikat atas nama A. Iya. Kan? Berarti nanti jual belinya dari A dengan C. Tapi si B harus mengetahui. Harus mengetahui tetap ya. Biasanya kalau saya yang B itu dimasukkan dalam akta ya, dalam aktanya. Kalau saya sebagai karena sertifikatnya masih atas nama A, berarti ya bisa bikin surat pernyataan bahwa telah terjadi jual beli antara B dengan C. Bisa surat pernyataan untuk legalitas saya, kan? Nah, soal itu untuk di akta jual beli ini dari A langsung ke C. Soalnya kan sertifikat belum balik nama ke B. Iya. Ya kan? Otomatis dari A ke C. Betul. Itu kan dia secara hukum. Nggak perlu 2 kali Bu. Enggak, cukup satu kali aja dari A ke C. B-nya udah bikin surat pernyataan aja yang menyatakan bahwa telah jual beli antara B dengan C. Bisa seperti itu antisipasinya. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Yang penting semua pihak itu nanti harus mengetahui ya. Iya, mengetahui. Bu, selain sertifikat hak milik ini apa aja yang menjadi hak kepemilikan hak atas tanah itu? Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, banyak. Khusus untuk ngajuk 30 menit kalau mau bahas itu. Nanti sesi kedua itu. Sesi kedua itu sekarang yang ini terus semua tuntas tuh. Nah, ngomong-ngomong Ibu selama jadi notaris nih, tingkat kesadaran masyarakat dalam sertifikat tanah ini rendah atau tinggi sekarang? Tasik ini. Cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang apalagi sekarang ada penambahan notaris PPAT kan di Kabupaten Tasikmalaya kemarin ada penambahan 33 notaris. Ya kan baru pelantikan. Ya kan terus di kota kemarin tuh saya dapat informasi dapat 20. Jadi cukup banyak sih notaris PPAT di Kabupaten sama Kota Tasikmalaya karena mungkin perekonomian Kota Tasikmalaya dinamikanya iya cukup lah makanya cepat itu betul kan untuk membantu masyarakat salah satunya itu kadang-kadang kan proyek-proyek properti ya perumahan salah satunya itu banyak itu perlu memang ada sertifikat ya penyertifikatan tanah. Oke, terakhir closing statement untuk masyarakat tuh agar masyarakat semua sadar administrasi pertanahan
Gimana? Ya kalau menurut saya ya, kalau misalkan rumah atau yang ya apa namanya, dia Anda misalkan Anda punya tanah atau misalkan atau rumah atau apa, segeralah di sertifikatkan supaya nanti salah satunya supaya apa, sebagai alat bukti ya, alat bukti yang kuat kepemilikan, salah satunya itu. Nah, selain itu dia juga kan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya itu. Oke. Hal yang tidak diinginkan salah satunya dari para pihak, dari siapa lah itu ya. Makanya setelah mempunyai sertifikat bukti bahwa Anda sebagai pemilik yang sah atas objek tanah tersebut. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Luar biasa, semoga sukses karirnya. Terima kasih. Sekian sobat ISB sekalian di diskusi kita kali ini terkait dengan pertanahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bertemu kembali di channel kita ISB Law Center. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah seorang notaris di Tasikmalaya. Ya, beliau adalah Ibu Hajah Herianti, Yanti Haryanti, MKM. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah datang ke sini ke kantor kami ISB Law Center. Sekarang kita akan coba berbincang terkait dengan pertanahan ya Bu ya. Ya, boleh. Pertanahan ya. Beliau adalah notaris di Tasikmalaya. Nah, ya. Nah, akhir-akhir ini kita ya masyarakat tentu sangat membutuhkan informasi terkait dengan terutama aspek legalitas terkait dengan pertanahan, karena tidak jarang ternyata soal tanah ini selalu memunculkan persoalan-persoalan di masyarakat. Ada konflik atau sengketa tanah yang berujung pada gugatan di pengadilan dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu. Nah, tapi sebelumnya Ibu bisa menyampaikan terlebih dahulu mungkin profil Ibu, termasuk juga jabatan Ibu sekarang sebagai notaris itu apa sih sebetulnya fungsinya, gitu, apa peran pentingnya berdasarkan profesi Ibu. Terima kasih. Nama saya Ibu Yanti Haryanti, saya PPAT. Jabatan saya sebagai seorang notaris PPAT, pejabat umum ya, pejabat umum notaris PPAT di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, selain itu saya juga ngajar di salah satu institut ya di Kota Tasikmalaya, itu INU Tasikmalaya. Nah, mengenai cukup biodatas Ya, cukup. Ya, mengenai masalah pertanahan. Nggak, notaris dulu Bu ini. Boleh notaris. Fungsi notaris apa sih? Notaris itu? Notaris itu pejabat umum. Tahu kan masyarakat ya? Notaris itu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya. Khusus untuk pejabat membuat akta tanah ya, itu mengenai masalah pertanahan. Nah, setelah khusus untuk notaris, selain itu mengesahkan semua misalkan dalam membuat perjanjian, buat perikatan dengan bank, buat misalkan di luar pertanahan kalau untuk notaris ya, jadi umum itu, cakupannya umum. Kalau khusus untuk pejabat membuat akte tanah, khusus objeknya hanya pertanahan aja. Nah, itu yang membedakan. Khusus untuk membuat badan hukum, badan usaha, nah itu notaris itu bagiannya. Terus jadi ada notaris, ada PPAT. Iya, itu dua jabatan yang berbeda. Dua jabatan yang berbeda. Maksud aku seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali ya ini apa namanya objek kerjaan daripada PPAT dan notaris. Itu baru tahu, mungkin ada beberapa masyarakat yang tahu ya. Kadang-kadang kan di kantor-kantor notaris PPAT itu selalu disebutkan dua jabatan itu, notaris PPAT. Orang mungkin nggak tahu apa yang menjadi domain daripada pekerjaan jabatan tersebut. Nah, Bu, kita kan bangsa Indonesia itu dikenal dengan negara yang
besar gitu, wilayah yang besar dengan luas teritorial wilayahnya yang sangat luas gitu ya. Nah, tentunya ini harus betul-betul dirawat dan dijaga gitu. Tanah yang begitu luas. Nah, untuk memastikan agar tanah tersebut betul-betul terjaga gitu, mempunyai kepastian hukum dan lain gitu ya, itu harus ada salah satunya ada legalisasi. Iya, legalisasi. Nah, Ibu bisa sebutkan nggak bentuk legalisasi atas tanah gitu ya, di khususnya di Indonesia ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk pertanahan, khusus untuk pengakuan hak gitu. Kalau khusus untuk pengakuan hak itu belum bisa sertifikat. Itu dasarnya berarti dari SPPT. Nah itu pembuatannya bisa dilakukan di PPAT, ya kan salah satunya. Tapi sebelumnya untuk pembuatan aktanya bisa nanti di PPAT dibantu. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Nah wilayah Tasik untuk wilayah Kota Tasikmalaya. Kalau untuk kabupaten beda lagi kan untuk PPAT itu per wilayahnya. Untuk PPAT hanya kabupaten kota, hanya satu wilayah itu, kecuali notaris luas provinsi. Nah, itu yang satu provinsi wilayah kerjanya. Kalau PPAT per kabupaten kota atau kota seperti itu. Nah untuk pengakuan hak biasanya itu dasarnya kan dari SPPT. Nah sebelum supaya kita mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan, nah salah satunya kan khusus untuk tanah mentah nih, prosesnya cukup lama. Pertama tanah mentah itu yang apa? Tanah mentah itu belum punya sertifikat. Belum punya sertifikat. Kalau misalkan belum dasar hukumnya biasanya dari SPPT itu tanah mentah. Jadi itu prosesnya pengakuan hak ya, ada pengakuan hak itu namanya. Nah untuk pengakuan hak biasanya harus ada proses pengukuran dulu. Setelah proses pengukuran ada nanti warkas, itu bikin akta jual beli, bentuknya objeknya itu misalkan peralihannya dalam bentuk akte jual beli, dalam bentuk akte hibah atau APHB, akte pembagian hak bersama. Bentuknya macam-macam peralihannya mau seperti gimana. Nah setelah itu baru dibuat aktanya. Setelah beres segala macam persyaratan dilengkapi semua, baru nanti didaftarkan ke Kementerian ke kantor pertanahan kabupaten atau kota supaya nanti disertifikatkan. Salah satunya itu untuk mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi kadang-kadang kan gini ya, banyak tanah yang belum disertifikatkan. Lalu arti penting pensertifikatan tanah itu untuk masyarakat itu apa sebenarnya? Bukti kepemilikan. Sebagai bukti kepemilikan yang sah. Itu salah satunya. Nah kalau misalkan itu untuk pengakuan hak, ya kan masih tanah ada. Kalau misalkan udah bersertifikat, mungkin ada jual beli, ada proses hibah, APHB segala yang tadi saya sampaikan. Nah untuk itu yang bersertifikat bisa namanya nanti proses balik nama. Peralihannya dalam bentuk balik bukan. Jadi bentuknya peralihan. Kalau yang masih tanah ada itu pengakuan hak, ya bedanya itu. Tapi peralihannya bisa boleh dengan jual beli sesuai dengan peristiwa hukumnya, boleh dengan jual beli, boleh dengan hibah, boleh dengan APHB, ya boleh dengan warisan misalkan, ya kan warisan dari orang tua sudah meninggal ke anak, dibalik nama ke atas anak bisa. Itu prosesnya salah satunya. Iya betul. Kadang-kadang di daerah, kalau daerah perkotaan mungkin sudah cukup banyak yang punya sertifikat ya. Kadang-kadang tingkat daerah ada tingkat pelosok, kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan ini sangat lemah gitu ya, sangat lemah. Padahal tadi itu penting ya untuk dikembalikan. Nah selain itu juga tantangan masyarakat kadang-kadang ditanya, termasuk juga kita ketahui ya, ketika ingin mensertifikatkan tanah. Pertama mereka belum ada kesadaran, kedua asumsi katanya biayanya. Emang biaya pengurusan sertifikat itu mahal atau gimana? Enggak, itu mah tergantung. Tergantung lokasi. Kalau misalkan lokasinya di pinggir jalan strategis misalkan
misalkan jalannya jalan nasional ya pasti mahal kan ada pajak harus pajak ke negara ada. Kalau jual beli itu ada pajak penjual, ada pajak pembeli, kan ada pajak untuk ke negara kan itu kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi untuk honor notarisnya nanti bisa Negosiasi dinegosiasi lah ya. negosiasi kalau itu. Kalau untuk pajak kan ngabis itu ke negara Iya. bisa. Jadi ada beberapa itemnya ya. Iya, iya. Jadi yang menentukan tinggi atau rendahnya biayanya itu tergantung pajak tadi ya Bu yang paling berpengaruh ya. Harga jual, harga jualnya waktu jual beli harga jualnya berapa, misalkan terus nilai pasar tanah lokasi itu di mana mempengaruhi itu. Oh itu Mempengaruhi misalkan posisi nanti kan sebelum kita bikin akte jual beli itu kan ada proses untuk membayar pajak untuk penjual dan pembeli. Nah biasanya kita kan sebagai notaris konsultasikan dulu tuh. Kalau di kota tuh ke Bapeda ya kan, kalau di kabupaten BPKPD namanya itu. Nah beda kan, nanti sama dengan Bapeda pendapatan daerah. Nah nanti dikonsultasikan. Ini untuk lokasi ini tanah ini pasarannya berapa? Nah setelah itu kan kita ajukan dulu jual beli sekian, tapi kan dia udah punya patokan. Nah, untuk objek tanah yang lokasinya adalah nilai pasarnya sekian. Kita harus mengikuti. Tidak boleh di bawah. Nggak boleh, harus diikuti. Aturan kan dia juga kewenangannya itu, kewenangan dari dinas kan gitu kan. Dia sebagai pendapatan daerah, kan salah satunya untuk pembayaran pajak kan ke Bapeda. Khusus untuk pendapatan daerah. Jadi kita notaris selalu konsultasi dengan Bapeda salah satu untuk proses nilai tanah tersebut pasarannya berapa dia udah tahu. Udah tahu ya. Jadi nanti disesuaikan. Tapi pengecualian kalau misalkan pemohonnya itu misalkan maaf ya ekonominya misalkan menengah ke bawah misalkan ya. Nah bisa mengajukan pernyataan kekurangan pajak. Berapa persen Bu itu Bu biasanya? Itu yang menentukan nanti Bapeda. Bapeda yang menentukan. Bapeda yang menentukan. Nanti ada kebijakan itu pengecualian. Ada kebijakan. Ya. Yang penting ada syarat itu. Iya ada syarat itu salah satunya. Bikin aja permohonan surat pernyataan mengenai segala macam itu nanti gampang nanti dibantu. Di kebijakannya ya, ada yang berpihak terhadap miskin. Iya salah satunya. Ya. Sebenarnya kita juga mendengarkan banyak program dari pemerintah ya, termasuk juga program pensertifikatan yang gratis. Oh iya, namanya PTSL ya. PTSL. Tetapi tetap partisipasi masyarakat rendah ya. Untuk PTSL ini kadang-kadangnya itu apa sebenarnya faktor utamanya? Biaya lebih bantu pemerintah tidak dipungut biaya. Pasti ada yang tidak mau gitu ya untuk mendaftarkannya. Faktor biaya kadang-kadang bukan jadi kendala juga. Yang ada biaya dan pemerintah itu ya itu 100%. Cuma mungkin itu tidak selamanya ya program itu kadang-kadang. Iya, jadi itu PTSL itu programnya tiap tahun ada, tapi di wilayah yang beda-beda. Misalkan khusus di daerah ini, ya desa ini, kecamatan ini dilokasikan. Nanti ditentukan sama nanti koordinasi antara desa dengan kelurahan dengan kantor pertanahan. Nanti ada kan program tersebut diatur, tapi tiap tahun pasti selalu ada program PTSL itu. Iya. Untuk masyarakat. Iya. Kadang ada yang fakta yang menarik begini. Ada beberapa contoh kasus lah, kalian datang ke kita. Nah, dia mau ngurus sertifikat tanah. Cuma sayangnya pada akhirnya gitu ya, sertifikatnya nggak ada, uangnya udah keluar. Nah, ini kan perlu ada edukasi nih Bu ke masyarakat, gimana tips cara kita mau mengurus sertifikat tetapi aman gitu Bu. Kita harus ke notaris maksudnya prosesnya. Memang masyarakat nggak tahu ada orang yang nawarin jasa misalnya gitu ya, bukan notaris dong tentunya, misalkan orang lain gitu ya, sebut saja misalkan ada semacam bukan fasilitator yang gitu ya, mediator gitu ya. Nah ini idealnya gimana Bu? Apakah kita harus melalui instansi setempat gitu ya, atau harus langsung ke notaris bagusnya? Ya kalau lebih bagus sih harus ke notaris langsung kalau menurut saya. Jadi kan langsung notaris
kan. Hmm. Nah seperti gimana nih misalkan ini tanah ini apakah tanah ini dari waris, dari atau prosesnya peristiwa hukumnya dari hibah, dari apa kan jadi ketahuan. Jadi solusinya harus begini kan, memberikan solusi kan, ya kan? Apa persyaratannya yang kurang, ya kan? Itu biaya juga mungkin nanti bisa dipertimbangkan kalau notaris langsung. Kalau misalkan lewat perantara kayak gitu, berarti ya nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau misalnya ada masalah nanti di kemudian hari lagi. Ya. Kalau kantor notaris langsung kita dapat tanda terima. Ya ada. Biasanya kalau ini ada tanda terima untuk berkas ya, berkas misalkan sertifikat dimasukkan ini segala macam ada tanda terimanya semua sudah jelas. Nanti kalau udah beres ada juga pengambilan berkas yang udah selesai atau sertifikat yang udah selesai ada nanti laporannya semua. Oke. Data-datanya lengkap. Nah Bu tadi Ibu kan bilang bahwa pengurusan sertifikat tanah itu bisa jadi dari pengakuan tanah adatnya ya dari peralihan pengakuan hak sama tadi peralihan ya sama peralihan. Nah untuk pengakuan hak ini apa syaratnya Bu? Untuk pengakuan ya. Berarti tanah mentah ya pengakuan. Kalau pengakuan salah satunya kalau misalnya tergantung objek tanahnya. Itu objek tanahnya dari peristiwa hukumnya dari mana? Apakah dari tanah waris? Misalnya waris Bu misalnya. Kan? Kalau misalkan banyak ini kalau khusus tanah waris salah satunya ya harus melampirkan KTP para ahli waris. Oh iya. KTP para ahli waris salah satunya, terus kakak, terus SPPT, PBB salah satunya itu, terus nanti ada proses pengukuran ya kakak, ada kakak ya. Ada pernyataan ahli waris nggak Bu semua? Ada surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris khusus untuk peduli ya, untuk kita ke desa udah cukup kelurahan kita surat pernyataan ahli waris dan saksi waris bisa. Tapi untuk yang tunduk pada KUA Perdata contohnya Tionghoa itu ya salah satunya harus ke notaris bikin surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris. Tapi untuk orang kita itu cukup kewenangan juga bisa diketahui oleh desa, oleh camat. Contoh itu salah satunya untuk tanah waris. Kalau misalkan ada salah satu ahli waris yang meninggal, nah dilampirkan surat kematiannya, terus anak-anaknya juga harus menandatangani. Misalkan yang meninggal itu diminta surat salah satu misalkan 4 orang, ada yang satu yang meninggal, minta surat kematian tuh ahli warisnya kan digantikan oleh ahli waris penggantinya. Nah yang ahli waris pengganti itu ngasih KTP terus akte kelahiran biasanya kakak, jadi kelihatan kan dia bahwa dia itu adalah dari akte kelahiran, jadi ketahuan kan ahli waris pengganti itu bahwa waris sudah meninggal, bahwa anaknya si ahli waris tersebut. Salah satunya itu. Jadi harus terperinci. Kalau misalkan nggak masuk sedikit kan itu banyak masalah permasalahan mengenai waris itu biasanya diajukan oleh ahli waris karena alasannya tidak masuk dalam surat pernyataan tersebut. Untuk proses biasanya kalau dari tanah mentah biasanya ya, kalau tanah adat seperti itu langsung aja diproses, langsung penyertifikatkan yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk yang sudah kasusnya yang sudah itu kan pengakuan kalau peralihan hak berarti sudah berbentuk sertifikat ya kan. Nah untuk tanah waris itu ada 2 kali proses, berarti peralihanannya balik nama waris pertama, yang kedua balik nama murni ke pembeli atau ke pihak yang pemohon yang kedua itu. Jadi 2 kali proses ya. Pertama BN waris dulu, kalau udah ada bersertifikat nanti tercantum namanya di sana. Yang kedua baru BN murni. Kalau misalkan fungsi saya kalau misalkan jual belinya itu tanah waris. Nah, kalau misalkan jual beli tanah waris otomatis prosesnya
kedua kali, pertama balik nama waris, kedua balik nama ke pemohon yang jual beli itu pembelinya. Kalau misalkan prosesnya itu jual beli tanah waris, tanah waris. Banyak kan kasus-kasus, jadi harus tiap beda-beda, objeknya beda-beda ya, tergantung latar belakang kepemilikannya dari mana. Nah itu, apa. makanya waris nanti ditanya itu, kalau yang tidak mengerti kan apa persyaratan ini nggak seperti itu. Gimana kronologis tanahnya nih, tanahnya seperti gimana? Nah jadi ya. Dan mungkin biayanya jadi double juga. Iya, double. Kalau untuk jual beli itu yang saya sampaikan barusan, jual beli dari tanah waris. Kalau yang pertama itu tanah waris, ya kan sertifikatkan. Nah itu beda. Langkah-langkahnya beda lagi. Harus paham. Ya, nah itu memang agak nggak sulit juga sih sebenarnya ya. Memang ada teknik banyak administrasi, tapi itu harusnya hal yang harus kita lalui karena untuk kepastian tadi ya, keamanan. Ya, untuk memperoleh kepastian. Salah satunya sertifikat juga untuk memperoleh kepastian. Kadang-kadang masyarakat gini, cukup aja SPP itu udah nama saya. SPPT, PBB itu bukan bukti kepemilikan. Ya. Bukan. Kalau sertifikat itu bukti hak milik kita memiliki tanah tersebut kan, pembuktian. Ya, jadi SPPT itu bukan bukti kepemilikan hak tanah ya, Bu ya. Ini yang perlu diketahui sama masyarakat. Jadi jangan merasa aman gitu ya, dan cukup hanya dengan modal SPPT PBB gitu. Itu bukti untuk pembayaran pajak kan itu. Ya, pembayaran pajak. Bisa jadi antara atas nama sertifikat dengan SPPT PBB beda? Ada. Cuma kalau banyak yang kayak gitu ya, orang awam misalkan sertifikat atas nama Pak Edi, tapi SPPT misalkan atas nama orang lain, misalkan atas nama Pak Habibie. Nah itu kalau misalkan proses balik nama itu agak sulit, makanya harus bikin surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya pemiliknya dan belum dibalik nama, sertifikat itu harusnya. Tapi nggak bisa yang sertifikat itu kan, itu pemilikan sertifikat. Makanya kalau misalnya udah beres penyertifikat kan, langsung itu SPP itu dibalik nama. Dasarnya dari sertifikat itu langsung bisa dibalik nama. Dasarnya dimutasi namanya, bukan balik nama, mutasi ke pemilik yang sekarang. Iya. Nah kadang-kadang sulit ini Bu, orang misalnya yang udah sertifikat nih atas nama si A gitu, padahal si A itu udah dijual ke si B, karena si B nggak ada waktu gitu ya, mungkin nggak ada biaya untuk sertifikatkan, udah dijual lagi. Tapi sertifikat masih atas nama si A Bu, ke si C. Itu gimana Bu? Ya kalau misalnya kasus kayak gitu, semua pihak harus menandatangani dalam akta jual beli tersebut salah satunya. Si A, si B, si C semua. Atau bisa nggak si A lompat ke si C? Bisa. Dari A ke C bisa. Itu kan sertifikat atas nama A. Iya. Ya kan? Berarti nanti jual belinya dari A dengan C. Tapi si B harus mengetahui. Harus mengetahui tetap ya. Biasanya kalau saya yang B itu dimasukkan dalam akta ya, dalam aktanya. Kalau saya sebagai karena sertifikatnya masih atas nama A, berarti ya bisa bikin surat pernyataan bahwa telah terjadi jual beli antara B dengan C. Bisa surat pernyataan untuk legalitas saya, kan? Nah, soal itu untuk di akta jual beli ini dari A langsung ke C. Soalnya kan sertifikat belum balik nama ke B. Iya. Ya kan? Otomatis dari A ke C. Betul. Itu kan dia secara hukum. Nggak perlu dua kali Bu. Enggak, cukup satu kali aja dari A ke C. B-nya udah bikin surat pernyataan aja yang menyatakan bahwa telah jual beli antara B dengan C. Bisa seperti itu antisipasinya. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Yang penting semua pihak itu nanti harus mengetahui ya. Iya, mengetahui. Bu, selain sertifikat hak milik ini apa aja yang menjadi kepemilikan hak atas tanah itu? Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, banyak. Khusus untuk lanjut 30 menit kalau mau bahas itu. Nanti sesi kedua itu. Sesi kedua itu sekarang yang ini khusus semua tuntas itu. Nah, ngomong-ngomong Ibu selama jadi notaris nih, tingkat kesadaran masyarakat dalam sertifikat tanah ini rendah atau tinggi sekarang? Di Tasik ini? Cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang apalagi sekarang ada penambahan notaris PPAT kan di Kabupaten Tasikmalaya kemarin ada penambahan 33
3 notaris, ya kan, baru pelantikan, ya kan. Terus di kota kemarin tuh saya dapat informasi dapat 20. Jadi cukup banyak sih notaris PPAT di kabupaten sama kota Tasikmalaya, karena mungkin perekonomian kota Tasikmalaya dinamikanya iya cukup lah, makanya cepat itu. Betul. Kan membantu masyarakat salah satunya itu. Kadang-kadang kan proyek-proyek properti ya, Iya, perumahan salah satunya itu. Banyak, nah itu perlu memang ada sertifikat ya. Penyertifikatan tanah. Oke, terakhir kok closing statement untuk masyarakat tuh agar masyarakat semua sadar administrasi pertanahan. Gimana? Ya kalau menurut saya ya, kalau misalkan rumah atau yang Anda misalkan Anda punya tanah atau rumah atau apa, segeralah di sertifikatkan supaya nanti salah satunya supaya sebagai alat bukti yang kuat kepemilikan, salah satunya itu. Nah selain itu dia juga kan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya itu. Oke. Hal yang tidak diinginkan salah satunya dari para pihak, dari siapa lah itu ya. Makanya setelah mempunyai sertifikat, bukti bahwa Anda sebagai pemilik yang sah atas objek tanah tersebut. Oke. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa, semoga sukses karirnya. Terima kasih. Sekian sobat ISB sekalian, di diskusi kita kali ini terkait dengan pertanahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.